Hai semua teman-teman aku dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku doakan rezeki kalian semakin lancar aja dan segala kebutuhan semua terpenuhi dan bertambah-tambah kesehatan dan juga dikasih umur panjang ya teman-teman di hari tua sampai memutih rambut ya teman-teman. Oke, Maria Happy Flow mengucapkan selamat menonton channel aku ya, welcome ya yang baru mampir. Jangan lupa dukung subscribe, like, channel channelku ini ya teman-teman. Terima kasih yang tetap sudah setia yang mau berlangganan channel aku ini. Oh iya, Maria Happy Flow mau review kali ini ya. Kali ini cerita yang sangat apa ya, sangat beda gitu ya teman-teman. Kemungkinan berapa hari ini atau berbulan-bulan saya tidak akan mereview tentang dunia ini ya, masa-masaan gitu ya. Seperti biasa aktivitas saya lakukan karena berhubungan adik saya cewek nomor 4 gitu ya, mau pindah rumahan karena selama ini kan dulu tinggal di rumah mendiang ortu ya kan teman-teman. Adik ini sudah berumah tangga, sudah punya anak ya teman-teman. Terus sementara ini numpang di rumah orang tua aku berapa bulan kemarin. Jadi sekarang ini dia sudah pindah, dan sebelum pindahnya dia kemas-kemas barang dulu ya, nyusun-nyusun barang gitu ya. Itu adik aku yang mempunyai usaha mie balap gitu ya teman-teman. Selama ini kan aku membantu-bantu dia meraja-raja sayur gitu ya, dan segala macam aktivitas yang akan aku kerjakan ya bersama adik aku itu ya. Jadi ini adik aku sudah menyusun-nyusun barang gitu ya. Tapi sebelumnya aku perlihatkan dulu suasana di rumah mertua orang tua aku ya sepenuhnya ya teman-teman ya. Inilah seperti ini kamar mandi ya, kamar mandi rumah mertua tua aku ya teman-teman. Ini bangunnya sudah lama banget ya, hampir sekitar 4-5 tahun gitu ya. Pokoknya ini sudah 50 tahun gitu ya. Tapi sebelumnya aku masih bayi atau masih kecil, rumah papa dulu ya. Nah seperti ini suasana rumah mertua aku ya, biar teman-teman tahu bagaimana sih rumah mertua aku ya. Rumah orang tua aku itu tidak ada apa-apa ya teman-teman. Tempat tidurnya seperti ini, kasur lantai ini sudah diangkat semua ya, lemarinya sama di aku, miliknya dia gitu dia. Dan ini foto kenangan aku dulu kerja di Batam ya, dan aku membuat bingkai seperti itu ya teman-teman. Nah aku perlihatkan suasana di dalam kamarnya seperti ini ya, dan ini lemarinya, lemari aku ya, tapi sudah lama banget ya, udah rusak. Dan itu koleksi-koleksi pakaian semua ya, dimusimkan. Pokoknya aku itu numpang di rumah orang tua aku ya teman-teman ya, karena aku tidak ngontrak ya, aku numpang gitu ya. Jadi ini milik kamar aku dan aku hanya numpang gitu ya teman-teman. Dan seperti inilah suasananya rumah orang tua aku, tidak ada apa-apa ya teman-teman, tidak ada apa-apa sama sekali karena semua sudah banyak sekali benda-benda sudah rusak, jadi tidak ada yang harus dipamerkan ya. Pokoknya ini rumah orang tua aku ini bersama kita semua ya, jadi tidak ada yang ditekan-tekan, tidak ada yang harus di ngotot-ngototkan gitu ya. Pokoknya rumah ini milik bersama semua karena rumah ini bekas rumah orang tua aku ya teman-teman. Pokoknya saudara-saudara aku yang butuh rumah ini numpang sebentar gak masalah ya teman-teman ya. Nah seperti inilah semuanya barang-barang milik adik aku sudah disusun-susun ya, sudah dipindahkan ke ruang tamu. Ini barang-barangnya semuanya miliknya adik aku, cewek pemiliknya usaha jual mie balap gitu teman-teman. Nah, ini nanti kulkasnya akan dibawanya dan semua isi barang itu seperti makanan-makanan mentah akan dibawanya ke teman-teman. Mendadak adik aku pindah ya teman-temannya, bukan karena suatu hal tapi karena ingin mandiri. Anaknya sudah mau naik kelas 3 SMP bulan 6 ini ya teman-teman. Hari Kamis ini akan ujian, jadi ya aku berpikir mungkin sudah ini ya menginjak remaja gitu ya, jadi sudah berpikir remaja, sudah menjadi dewasa, mungkin kepengen kebebasan gitu. Jadi adik aku punya hak mau keluar dari rumah ini, pindah rumah gitu ya, karena sudah ini ya, sudah sudah berhasil gitu ya untuk jaga usahanya, jadi tidak usah lagi dikhawatirkan gitu ya. Jadi selama ini tinggal di rumah ini kami semua membantu gitu ya, beraja sayur dan juga ya gimana dibilangnya, adik aku termasuk mau nyumbang-nyumbang
sayur ikan untuk dimakan di rumah gitu ya, karena kita sama-sama tinggal. Jadi istilahnya gini ya, dia ikhlas gitu memberi makan gitu ya, tapi karena kita itu tinggal bersama, jadi kita tidak usah istilahnya makan apa milih sendiri gitu ya. Jadi adikku ini kemurahan hatinya memberi makan selama ini gitu ya. Jadi bukan saya aja yang dikasih, ada saudara aku cowok dan adik aku cowok juga, dan juga adik aku. Tapi istilahnya gini ya, karena kita itu rame-rame datang sini, jadi kita daripada masa masing-masing udahlah adik aku itu mengalah gitu ya, mau menyumbangkan gitu ya ikan apapun itu, jadi kita makan bersama gitu. Jadi Tuhan itu tidak diam ya, jadi apa yang diperbuatnya rezeki dia bertambah-tambah gitu teman. Tapi karena dia ini berubah pikiran, jadi dia terpaksa pindah rumah gitu. Itu dia haknya ya teman, bukan hak saya, karena anaknya sudah besar di SMP kelas 3, jadi sudah waktunya anaknya sudah bisa mandiri gitu ya teman ya. Jadi sudah mendapatkan rumah kontrakan gitu ya. Oh ya, aku akan cerita dulu panjang lebar tentang rumah orang tua ini ya. Aku perlihatkan dulu suasana di dalam rumah orang tua aku ya, seperti ini ya, di luarnya seperti ini ya teman, di lingkungan komplek gitu ya. Nah seperti ini keadaan di luar ya teman, bangunan sudah lama gitu ya, dan jendelanya ini sudah ada pecah kacanya gitu ya. Dan ini seperti suasananya, kemarin baru direnovasi gitu rumahnya ya, pintunya gitu ya. Jadi ini seperti ini, asbesnya di dalam sudah ini ya, udah berlumut gitu ya, karena bekas debu-debu tanah tetangga gitu ya, bekas debu tanah kami dulu. Dan itu asbes sudah rusak karena sering bocor seng gitu ya, kalau datang ujian bocor gitu ya. Jadi rusak asbesnya kita teman. Nah suasana di dalam ini kosong banget ya, ini barang-barang yang sudah disusun akan dikemas. Adik aku itu sudah punya pickup, barang ini akan diangkat, tapi kebetulan aku itu buru-buru keluar, jadi aku nggak sempat membantu adik aku karena aku itu ada urusan penting gitu ya. Jadi dia menyewa pickup, supernya itulah yang mengangkat dia teman-teman ya. Dan juga ini akan share semua ya, kalau di rumah orang tua itu tidak apa-apa ya, semuanya kosong kecuali meja gitu ya dan kursi. Dan ini seperti inilah pintu ya, pintunya sudah rusak gitu, dan ini lemarinya sudah lama ya kan. Nah itu milik adik aku, akan dibawanya nanti ya lemarinya. Dan itu kursi meja makan milik adik aku cewek paling bungsu ya, sudah nikah, tapi dia menyumbangnya tuh di rumah ini ya teman, supaya rumah ini tidak kosong sama sekali gitu ya. Sebenarnya kalau di kota metropolitan ini ya, kalau rumah ini dikontrakkan setahun sekitar 7-8 juta ya setiap rumahnya gitu ya. Tapi karena kita itu masih ada yang lajang, aku cewek lagi di nomor 3 gitu, dan adik aku cowok yang terakhir, dan abang aku di atas aku nomor 3. Jadi kami berempat belum nikah ya, jadi masih numpang tinggal di rumah mendiang orang tua aku gitu ya. Jadi kami gak perlu beribut ya masalah warisan gitu ya. Jadi rumah ini dipakai kami bersama, khususnya aja gitu ya. Tapi sungguh disayangkan ya, adik aku cowok nomor terakhir gitu ya, nganggur gitu ya teman-teman, karena dulu sempat kerja sama abang aku nomor 3, tapi dia berhenti kerja karena alasannya ya gitulah ya, gimana ya laki-laki ya, numpak-numpak pekerjaannya ya. Jadi abang aku nomor 3 di atas aku itu supir ya, dia jarang-jarang datang ke rumah, sekali-sekali gitu ya, jadi hari dia maklum lah gitu. Oke, ini lemari miliknya saudara aku laki-laki nomor 2 gitu ya, sudah rumah tangga. Jadi karena dia dulu ada rumah kontrakan itu, jadi karena ada bisnis, karena mereka sudah pindah, ternyata lemari ini tidak muat ya masuk ke ruang tamunya karena rumahnya itu kecil. Jadi terpaksa lemari ini disumbangkan ke rumah orang tua gitu ya, supaya ada barang gitu di ruang tamu ini ya teman-teman. Teman-teman pasti berpikir, kenapa kak mau nyumbang, misalnya belikan sofa, kursi, atau apa gimana gitu ya.
teman-teman, saya itu kan gadis tua, belum nikah-nikah. Saya itu kan sudah nganggur, tidak seperti dulu lagi karyawati. Jadi saya selama ini kan bantu-bantu adik aku, bantu saudara aku. Ya berapalah hari yang bekerja itu gajinya tak seberapa gitu. Makanya aku sampingan itu bikin channel YouTube gitu teman-teman. Cuma sayangnya aku belum merasakan gaji YouTube gitu ya. Jadi aku masih berjuang, berpikir keras bagaimana supaya aku cepat itu gajian YouTube gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham, aku itu bukan orang kaya, aku itu bukan gadis yang seperti dulu lagi bisa menghasilkan banyak gitu. Semua itu dulu aku tinggalkan demi menyenangkan hati kedua orang tua aku. Pada saat itu orang tua aku sakit-sakitan teman. Awalnya yang sakit itu yang orang tua aku laki-laki dan juga perempuan. Jadi aku itu perempuan paling besar, adik aku itu sudah dirangkainya aku 3 orang. Jadi aku itu harus banyak mengalah ya gitu, karena aku bayangkan lah ya teman, merantau sudah lama, rindu banget sama kedua orang tua aku. Jadi ya aku harus banyak mengalah, aku itu harus mengurus kedua orang tua aku dulu ya teman ya. Jadi ya wajar lah aku orang perantauan karena sudah lama tidak melihat orang tua. Jadi ya wajar lah aku itu ngurus orang tua aku ya teman. Jadi adik-adik aku itu belum pernah merasakan rantau kayak aku, kecuali adik aku ini ya tadi ya, yang jual mie balap yang mau pindah ini pernah dulu sih tinggal di Sulawesi 3 tahun, cuma ya sudah balik lagi ke Medan gitu. Oh ya, ini ya mejanya dikasih dia aku nomor cewek nomor 8 gitu ya, terakhir. Jadi itu sengaja dititipkan di sini ya teman-teman, supaya ada barang-barang gitu ya. Itu ya kompor gas itu tadi ya teman-teman. Nanti itu diangkut sama dia aku. Jadi nanti rumah ini akan kosong banget, tidak ada kompor gas gitu ya. Seperti ini suasana di belakang aku ya teman-teman. Nah aku ini pakai gel tebal banget ya. Nah jadi tidak ada perlu dia aku pamer-pamer. Aku itu bukan orang kaya, aku itu orang susah. Aku contohnya ini seperti gadis tua yatim piatu ya teman-teman. Jadi umurku itu udah 40 ke atas. Jadi jangan teman-teman itu berpikir aku itu orang kaya, pura-pura miskin. Aku benar-benar real orang susah ya teman-teman. Kalau usia aku ini susah cari pekerjaan di pabrik apa, jadi cocoknya itu jadi babu orang gitu ya, jadi tukang laundry. Oke lah teman-teman, jangan lupa ya dukung subscribe, like, komen channel aku ini. Sampai jumpa kembali konten aku yang berikutnya. Bye bye.